Halo teman-teman imutku, tahukah kamu? Tidak semua hewan yang terlihat lucu, cantik, atau kecil itu aman untuk disentuh. Beberapa di antaranya memiliki racun, bisa, atau pertahanan alami yang dapat menyebabkan masalah serius bagi manusia. Di video kali ini, kita akan membahas 10 hewan yang jangan pernah kamu sentuh di alam liar. Dan beberapa hewan dalam daftar ini mungkin terlihat jauh lebih tidak berbahaya daripada yang sebenarnya. Yuk kita mulai dari nomor 10. Salamander api adalah amfibi dengan tubuh berwarna hitam dan pola kuning atau oranye yang sangat mencolok. Hewan ini banyak ditemukan di hutan lembab di Eropa, terutama di kawasan yang memiliki sungai kecil, mata air, batu, dan kayu lapuk. Warna tubuhnya yang mencolok bukan hanya untuk keindahan. Salamander api memiliki kelenjar kulit yang dapat mengeluarkan sekresi sebagai pertahanan dari predator. Sekresi tersebut dapat menyebabkan iritasi, terutama jika mengenai mata atau bagian tubuh yang sensitif. Jadi, jika kamu menemukan salamander api di hutan, jangan mencoba menangkapnya hanya karena bentuknya menarik. Cukup amati dari jarak aman dan biarkan hewan ini tetap berada di habitatnya. Nomor 9, katak panah beracun. Katak ini terkenal karena warna tubuhnya yang sangat indah. Beberapa spesies memiliki warna biru, kuning, merah, atau kombinasi warna yang mencolok. Poison dart frog berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan, terutama hutan hujan yang lembab. Beberapa spesies liar memiliki senyawa beracun pada kulitnya sebagai pertahanan terhadap predator. Namun, tingkat racun dapat berbeda-beda dan tidak semua spesies memiliki bahaya yang sama. Karena itu, jangan pernah menyentuh katak liar hanya karena warnanya terlihat cantik. Kulit katak juga sangat sensitif terhadap sentuhan manusia. Kalau kamu menemukan katak berwarna mencolok di hutan, lebih baik lihat dari jauh dan jangan mengganggunya. Nomor 8, kelabang raksasa. Kelabang raksasa banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis, terutama di tempat yang lembab seperti bawah batu, kayu lapuk, celah tanah, dan lantai hutan. Hewan ini memiliki tubuh panjang dengan banyak kaki dan sepasang alat di bagian depan tubuh yang dapat digunakan untuk menyuntikkan bisa. Kelabang sebenarnya tidak mencari manusia untuk diserang, tetapi ketika merasa terancam atau ditangkap, kelabang dapat menggigit dengan cepat. Gigitan spesies besar dapat menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan. Terutama ketika berada di hutan, jangan sembarangan memasukkan tangan ke bawah batu atau kayu karena kamu tidak pernah tahu apa yang sedang bersembunyi di sana. Nomor 7, Lonomia obliqua. Sekarang jangan tertipu dengan ukurannya. Hewan ini hanyalah seekor ulat, tetapi beberapa spesies dari genus Lonomia memiliki duri-duri yang dapat mengandung racun. Ulat ini ditemukan di beberapa wilayah Amerika Selatan dan biasanya hidup pada pepohonan serta tumbuhan yang menjadi sumber makanannya. Ketika kulit menyentuh duri tersebut, racun dapat masuk ke tubuh. Paparan tertentu dapat menyebabkan rasa sakit, pembengkakan, memar, dan dalam kasus berat dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah kemampuannya berkamuflase di antara pepohonan. Jadi ketika berada di hutan, jangan sembarangan menyentuh ulat yang tidak kamu kenal. Ulat kecil bukan berarti aman. Nomor 6, stonefish atau ikan batu. Sekarang kita masuk ke dunia bawah laut. Stonefish hidup di perairan laut dangkal kawasan Indo-Pasifik. Hewan ini dapat ditemukan di sekitar terumbu karang, dasar berbatu, pasir, dan tempat-tempat yang memungkinkan tubuhnya berkamuflase. Stonefish mungkin terlihat seperti batu biasa, tetapi jangan sampai tertipu. Di bagian punggungnya terdapat duri yang dapat menyuntikkan bisa ketika mendapatkan tekanan. Inilah yang membuat manusia bisa terluka hanya karena tidak sengaja menginjaknya. Jadi, jika kamu berada di perairan dangkal, selalu perhatikan tempat kamu melangkah dan jangan sembarangan menyentuh batu atau hewan yang tidak kamu kenali. Karena sesuatu yang terlihat seperti batu belum tentu benar-benar batu. Nomor 5, gurita cincin biru. Gurita ini berukuran kecil dan banyak ditemukan di perairan dangkal kawasan Indo-Pasifik, termasuk sekitar Australia dan beberapa wilayah Asia. Habitatnya antara lain kolam pasang surut, terumbu karang, celah batu, dan dasar laut dangkal. Ketika merasa terancam, cincin biru pada tubuhnya dapat terlihat semakin mencolok. Jangan tertipu dengan ukurannya. Beberapa spesies gurita cincin biru memiliki racun yang sangat kuat
dan dapat menyebabkan kelumpuhan serta gangguan pernapasan. Karena ukurannya kecil, manusia sering menganggap hewan ini tidak berbahaya. Padahal justru sebaliknya. Jika kamu menemukan gurita cincin biru di pantai atau kolam pasang surut, jangan pernah mengambilnya hanya untuk foto. Jangan menyentuh dan jangan mengganggunya. Nomor 4, cone snail atau siput kerucut. Hewan ini mungkin terlihat seperti cangkang indah yang bisa kamu temukan di pantai. Cone snail hidup di wilayah laut tropis dan subtropis, termasuk terumbu karang, dasar pasir, dan area berbatu. Cangkangnya memiliki pola yang sangat menarik. Tetapi jika cangkang tersebut masih ditempati hewan, jangan pernah mencoba mengambilnya. Cone snail memiliki struktur seperti harpun kecil yang dapat digunakan untuk menyuntikkan racun ke mangsanya. Beberapa spesies memiliki racun yang dapat memengaruhi sistem saraf. Jadi jika kamu menemukan cangkang berbentuk kerucut yang masih hidup, cukup lihat dan foto dari jarak aman. Jangan mengambil risiko hanya demi sebuah foto. Nomor 3, ubur-ubur api atau Portuguese man-o-war. Hewan ini terlihat seperti balon kecil berwarna biru atau ungu yang mengapung di permukaan laut. Portuguese man-o-war sebenarnya bukan ubur-ubur sejati, melainkan koloni organisme yang terdiri dari beberapa individu khusus yang bekerja bersama. Hewan ini dapat ditemukan di berbagai perairan hangat dan terkadang terbawa arus hingga terdampar di pantai. Bagian yang harus diwaspadai adalah tentakelnya. Tentakel tersebut memiliki sel penyengat yang dapat menyebabkan sengatan yang sangat menyakitkan. Yang lebih penting, jangan menyentuhnya meskipun sudah terdampar di pantai. Bagian tubuh yang terlepas masih dapat menyebabkan sengatan. Jadi kalau melihatnya di pantai, jangan mendekat dan jangan mencoba mengambilnya. Nomor 2, ikan buntal atau pufferfish. Ikan buntal hidup di berbagai perairan tropis dan subtropis. Beberapa spesies dapat ditemukan di terumbu karang, padang lamun, dasar pasir, bahkan ada yang hidup di perairan tawar. Ketika merasa terancam, beberapa ikan buntal dapat mengembangkan tubuhnya sehingga terlihat jauh lebih besar. Namun, kemampuan mengembungkan tubuh bukan satu-satunya alasan kita harus berhati-hati. Beberapa spesies mengandung tetrodotoksin, yaitu racun yang sangat kuat. Karena itu, jangan menangkap atau memainkan ikan buntal, dan jangan pernah mencoba mengonsumsinya tanpa penanganan profesional yang benar. Hewan yang terlihat lucu tetap harus kita hormati. Nomor 1, lintah sungai. Lintah dapat ditemukan di berbagai lingkungan lembab seperti sungai, rawa, kolam, dan kawasan hutan hujan. Beberapa jenis lintah hidup di air, sementara jenis lainnya dapat ditemukan di lingkungan darat yang sangat lembab. Lintah memiliki alat pengisap yang membuatnya mampu menempel pada tubuh. Beberapa jenis juga menghisap darah. Ketika berada di hutan yang lembab, keberadaan lintah terkadang sulit diketahui sampai hewan tersebut sudah menempel pada tubuh. Karena itu, ketika menjelajahi habitat yang banyak lintah, gunakan pakaian yang sesuai dan periksa tubuh setelah keluar dari area tersebut. Dan tentu saja, jangan mencoba memegang lintah liar dengan tangan hanya karena penasaran. Jadi, itulah 10 hewan yang sebaiknya jangan pernah kamu sentuh di alam liar. Jika kamu menyukai video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan fakta hewan lainnya.